yang terus kita sambungkan membawa sebuah pertolongan yang kita harapkan nanti di yaumil kelak. Semoga Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini yang terus memikirkan umat bagaimana menjadikan umat Islam ini lebih baik lagi, mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah malam hari ini sesuai dengan semalam kami katakan, malam hari ini kita akan masuki pelatihan kita yang keempat. Ya, pelatihan hari keempat, insya Allah akan bersama dengan pemateri nanti yaitu Al Ustadz Dr. Dr. Amanda Rudwi Hantoro, MPD, CIC. Alhamdulillah. Dan pada malam hari ini, nanti kita akan membahas perihal yaitu manajemen lembaga pendidikan Islam dan public relation pendidikan Islam. Nah, bagaimana nanti mau disampaikan beliau dan apa-apa aja yang mau disampaikan? Ya, seperti biasa, Bapak Ibu, ya nanti akan mendengarkan pemaparan materi yang dibawakan oleh beliau ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekali lagi kami mengucapkan ahlan wa sahlan bihadurikum kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir ya, yang telah meluangkan waktu di sela kesibukannya dan juga pemateri. Salam takzim saya. Assalamualaikum Ustaz. Apa kabar sehat Ustaz? Waalaikumsalam, Sahat Satria, sehat selalu. Alhamdulillah. Sana kondisi gimana cuaca Ustaz? Hujan enggak? Alhamdulillah, agak mendung-mendung nih, cuman udah berhenti lah. Alhamdulillah. Tapi di background cerah Ustaz, Ustaz ya. Mendung ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia melakukan Allah Subhanahu wa taala karena nggak mau perpanjang kalam, nanti takutnya berkalam-kalam tak jadi kita mulai ya. Maka dari itu langsung saja kita mulai pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia melakukan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja forum ini kami persilakan kepada pemateri yaitu Al Ustaz Rahman Darudi yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Ustaz. Sambil share materi sebentar sebenarnya. Baik, materi sudah terlihat, Sahat Satria. Sudah Ustaz, sudah. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumidin wa ba'du. Pertama yang kami hormati kepada host kita ini, Ustadz Satria, yang selalu menemani ketika kegiatan apa Zoom kali ini ya, dan juga para peserta pada eh, CIEC ya, Certificate Education Islamic Education. Jadi mudah-mudahan pada malam hari ini kita akan membahas tentang manajemen kelembagaan pendidikan Islam dan public relation. Dan yang akan kami sampaikan mungkin eh, dasar pemikiran bagaimana manajemen kelembagaan pendidikan Islam dan public relation. Tetapi secara praktik tentu tidak bisa disampaikan secara detail di dalam forum ini. Tapi kita akan berikan mudah-mudahan prinsip-prinsip
dari manajemen kelembagaan pendidikan Islam ini. Mudah-mudahan ini bisa berkah semua kepada kita semua, terutama yang hadir pada hari ini. Dan selalu dalam pelatihan ini akan membawa asa baru, di mana setiap yang hadir hari ini mereka adalah orang-orang yang hebat di tempat masing-masing dan mungkin menjadi apa namanya manfaat ya bagi diri dan lingkungannya. Baik, pada hari ini insya Allah kita akan beberapa hal yang kita bahas terkait dengan manajemen kelembagaan pendidikan Islam. Tentu dari awal adalah pengertian dan bentuk lembaga pendidikan Islam itu seperti apa, kemudian prinsip lembaga Islam, pendidikan Islam, tanggung jawab dan tantangan pendidikan Islam, dan juga public relation. Nah, pada pengertian pertama, agar kita tidak salah dalam apa namanya mengartikan tentang lembaga, karena apa yang disebut kelembagaan dan lembaga itu ternyata di masa lalu itu tidak sama dengan apa yang kita pahami hari ini. Misalkan eh, apa namanya lembaga modern itu mengartikan tentang bahwa lembaga itu seperti ya bahasanya institut ataupun organisasi ataupun yayasan. Tetapi kita juga mengetahui bahwa lembaga itu tidak harus berbentuk fisik ya, tetapi juga non fisik. Jadi abstrak, tidak ada ketuanya, tidak ada sekretaris, tidak ada anggota. Tetapi kalau kita sudah bilang bahwa sudah melembaga gitu kan. Maka ketika kita berbicara tentang lembaga kelembagaan pendidikan Islam, kita akan cari di zaman Nabi itu akan sangat sulit menemukan bentuk organisasi yang sesuai atau bentuk organisasi yang ajak seperti sekarang dalam bentuk fisik artinya ketuanya ada, strukturnya ada gitu kan. Tetapi yang akan kita temukan mungkin lembaga dalam artian pada taraf sistem norma yang akan kita temukan di sejarah Islam nanti. Nah, artinya bahwa kita akan melihat nilai-nilai itu, kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip yang dijalankan di dalam lembaga tersebut. Artinya yang akan kita bicarakan tidak selalu dalam bentuk organisasi, karena ketika kita berbicara masalah organisasi, kemudian rujukan kita harus kepada Quran, hadis, kemudian atau akwal sahabah ataupun kebiasaan para sahabat, maka kita tidak akan menemukan itu secara eksplisit terkadang. Nah, inilah yang kita akan kita gunakan arti arti ini sebagai apa namanya sebagai apa yang disebut sebagai lembaga ya ataupun institut. Di dalam ayat di salah satu ayat ya di surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat ini merupakan ayat yang umum dipakai apa namanya ketika kita berbicara masalah lembaga. Wal takum minkum ummah. Jadi artinya adalah jadilah kalian atau hendaklah ada di antara kalian itu ummah. Sebentar. Baik. Wal takum minkum ummah. Jadi artinya adalah eh ini himbauan dari Allah Subhanahu wa taala tentang ada segolongan di antara umat manusia yang menyeru kepada kebaikan dan ma'ruf ya. Kata-kata sebagian daripada umat berarti ada sekelompok manusia. Maka eh, kita mengartikan bahwa organisasi pun tidak mungkin diurus oleh seluruh
manusia karena yang ada di dalam organisasi itu hanya sebagian. Maka arti ini kemudian dibawa oleh beberapa cendekiawan Muslim mengartikan bahwa harus adalah satu golongan yang menggerakkan kebaikan. Kalau sedikit orang untuk menggerakkan kebaikan, kita akan merujuk pada Sirah Nabawi, misalkan Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, ya. Kemudian eh, mengutus beberapa orang pemuda ke Madinah untuk berdakwah. Artinya, memang utusan-utusan ini tidak pernah banyak, tetapi sedikit. Nah, tetapi Rasulullah itu tidak akan mengatakan secara eksplisit bahwa ada kelembagaan atau struktur organisasi untuk mengurus mereka, tentu tidak ada. Tetapi kita akan melihat polanya bahwa di dalam organisasi itu yang akan mengurus itu memang beberapa orang untuk menggerakkan orang yang lebih banyak. Jadi kalau kita katakan bagaimana eh, kelembagaan atau gerakan Islam di zaman Rasulullah, tentu yang menggerakkan itu tidak banyak, hanya sedikit. Begitu juga ketika kita mengatakan bahwa eh, apa namanya gerakan infak dan sedekah zaman Rasulullah itu hanya dilakukan oleh segelintir orang atau segelintir sahabat kaya. Sebut saja ada siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan yang menyumbangkan harta-harta mereka. Nah, jadi hanya sedikit orang yang menggerakkan itu. Makanya eh, yang sedikit ini kemudian menggerakkan kepada kebaikan, itulah akhirnya di dalam periode kontemporer seperti hari ini itu diartikan sebagai kelompok yang menggerakkan sesuatu yang lebih besar. Nah, di apa namanya masyarakat kontemporer itu kan tidak sah rasanya atau tidak sah secara legalitas hukum ketika perkumpulan bergerak tanpa ada legalitas. Legalitas itulah akhirnya dibentuklah sebuah badan, usaha, organisasi, yayasan, CV ataupun apapun itu agar ketika dia bergerak secara legalitas hukum itu ada yang memayungi begitu. Nah, itulah akhirnya perkembangan-perkembangan yang ada dari zaman Nabi hingga sekarang. Tetapi dasar prinsipnya atau dasar hukumnya, dasar semangatnya itu ada di dalam Al-Quran. Baik, baik. Kemudian berbicara terkait eh, lembaga pendidikan Islam yang melembaga. Ini akan kita dapati beberapa bentuk kelembagaan dalam arti yang umum dan khusus ya. Kalau secara khusus diartikan lembaga adalah institut ataupun organisasi, maka kita akan menemukan ada sekolah di situ. Ada masjid yang sekarang melembaga sebagai sebuah organisasi. Kalau dahulu kan tidak. Dahulu masjid itu setahu bacaan apa namanya saya tidak ada apa namanya organisasi yang sah seperti sekarang seperti DKM. Sekarang setiap masjid pasti ada organisah Dewan Kemakmuran Masjid. Ketuanya siapa, sekretarisnya siapa dan begitu seterusnya. Tapi hari ini kan masjid pun sudah melembaga ya. Dalam artian sudah dalam bentuk organisasi dan dalam bentuk institut ya. Nah, sekolah zaman dahulu pun sama. Zaman Nabi mulai awal pendidikan awal Islam, itu kan ada namanya Darul Arqam. Darul Arqam di mana itu adalah tempat para orang-orang muslimin berkumpul di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, kemudian membahas masalah keislaman ya, mulai dari tauhid, kemudian sirah dan lain sebagainya. Dan kurikulumnya pun tidak tertulis eh, secara apa namanya. Kalau kita sekarang kan sudah ada kurikulum ya.
mulai dari apa yang harus disampaikan, kemudian targetnya dan seterusnya. Tetapi kurikulum yang dibuat di dalam Darul Arqam itu adalah betul-betul kurikulum yang dituntun oleh wahyu. Jadi tidak tertulis seperti sekarang gitu. Tetapi kalau dikatakan apakah ada sekolah di zaman Rasulullah? Ya ada. Buktinya ada Darul Arqam, tempat mendidik para sahabat. Yang akhirnya para sahabat disitulah bermunculan sahabat-sahabat hebat dari rumah Al-Arqam itu. Jadi lembaga ini yang kemudian ada masjid sebagai tempat lembaga di sekolah. Ya, sebentar. Baik, maaf. Eh, jadi ada masjid yang kemudian itu adalah bentuk lembaga pendidikan di masyarakat. Ada sekolah yang lebih khusus untuk apa namanya pendidikan, menyiapkan generasi penerus ya secara sistematis. Kemudian ada keluarga. Tiga hal ini tidak boleh terpisah di dalam konsep lembaga pendidikan Islam. Karena tiga ini adalah pilar. Dimulai dari keluarga, kemudian masjid, kemudian ada sekolah. Nah, keluarga ini yang menjadi guru, menjadi pendidik utama tentunya adalah ayah dan ibu. Jadi, dua orang ini adalah sebelum mereka berkeluarga, makanya oleh Rasulullah diminta untuk memiliki kualitas yang begitu matang, gitu. Jadi, eh, hadis-hadis tentang nikah, saya kira eh, bahasanya adalah manis tato minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kata ba'ah kemudian artikan sebagai kudroh, kemampuan. Itu kan ada banyak hal. Kemampuan ekonomi, kemampuan kognitifnya matang, kemampuan yang secara fisik juga sudah matang. Jadi tidak hanya ba'ah bisa apa namanya sudah balik kemudian sudah bisa menikahi, tapi juga dari berbagai unsur disebut ba'ah itu memang betul-betul disiapkan agar dia bisa menjadi ayah, seorang pendidik ya, pemimpin di dalam keluarga dan ibu sebagai juga pengayom. Kemudian nanti ketika keluarga terbentuk, maka nanti ada lembaga masyarakat, bukan lembaga permasyarakatan ya, tapi lembaga yang ada di masyarakat, pendidikannya dalam bentuk masjid. Nah, em, di dalam apa namanya siroh atau kajian Nabi, sistem ini yang terbentuk yang sudah mulai sempurna itu ada di Madinah. Kalau di Makkah, kita bisa katakan keluarga Muslim ya juga belum ideal ya, karena ada beberapa orang yang masuk Islam ternyata keluarganya juga masih non-Muslim ya, masih apa musyrikin Quraisy ya. Ada yang umpamanya anaknya Islam, ibu bapaknya juga masih belum masuk Islam. Atau umpamanya masjid Makkah dan sekitarnya itu pun masih banyak berhala sehingga kita tidak bisa katakan bahwa masjid saat itu adalah masjid yang sempurna. Jadi di Makkah fase Makkah itu belum bisa disebut sebagai awal lembaga pendidikan Islam belum sempurna ya. Tetapi benih-benih itu sudah nampak. Bagaimana Rasulullah menguatkan keluarga, bagaimana Rasulullah menguatkan madrasah, dan bagaimana Rasulullah tetap aktif di dalam Masjidil Haram meskipun kondisinya belum ideal. Tetapi ketika ke Madinah, maka kita akan melihat perkembangan lembaga pendidikan Islam itu lebih sistematis dan lebih ideal daripada di Mekah di mana Rasulullah begitu datang itu dia langsung membangun masjid ya, dimulai dari Masjid Kuba, kemudian Masjid Madinah. Nah, sebelum Rasulullah membangun masjid, maka kita bayangkan Rasulullah sudah mengirim beberapa orang pemuda eh, untuk ke Madinah dan mengislamkan beberapa orang Madinah asli. Sehingga beberapa keluarga secara ideal itu sudah kuat dan sudah bisa dikatakan sebagai satu keluarga Muslim yang utuh. Jadi keluarganya memang sudah dibentuk dari lama, mulai dari
apa namanya peristiwa wafdun ya, utusan Madinah ke mana? Ke Mekah menemui Rasulullah sampai ada utusan yang kedua itu sudah terbentuk. Kemudian begitu Rasulullah hijrah, hijrah eh, akhirnya pertama kali adalah masjid yang dibangun. Belum ada sekolah. Tetapi kita akan lihat bagaimana Rasulullah mendidik para para sahabat-sahabatnya itu di area masjid. Maka kita kenal dengan ada beberapa orang kaum Sufah yang dia tinggal di masjid, di serambi masjid karena ingin berdekatan dengan Rasulullah dan belajar agama Islam lebih dekat dengan Rasulullah. Nah, itu sudah mulai terbentuk. Dan itu lebih terbentuk lagi misalkan ketika perang Badar tiba, ada perintah Rasulullah untuk setiap tawanan perang yang ingin bebas dan tidak memiliki uang untuk mengajari anak-anak Madinah bisa membaca dan menulis. Ini adalah gerakan Rasulullah di mana agar anak-anak Madinah, anak-anak Muslim itu memahami tentang membaca dan apa namanya menulis. Dan ini sudah mulai terbentuk. Tetapi kalau dikatakan secara sistematis kelembagaan seperti yang kita kenal hari ini, maka kita belum menemukan itu, gitu ya. Tetapi embrio daripada kelembagaan itu sudah ada. Nilai-nilainya, prinsip-prinsipnya itu sudah dibentuk oleh Rasulullah. Sehingga kita hari ini ketika ingin membentuk sebuah lembaga pendidikan Islam, setidaknya ada tiga hal ini yang harus kita urus sebagai sebuah organisasi pendidikan. Ketika kita membuat pendidikan SD, SMP, SMA misalkan, SDIT, SMP IT, atau SMA IT, atau pondok pesantren yang ada SD, ada SMP, ada SMA-nya juga. Maka ketika kita mendidik mereka, berarti ada tempat yang disebut sebagai masjid. Itu untuk penguat sebagaimana Rasulullah buat. Bagaimana dengan keluarga? Maka keluarga juga harus kita didik, gitu. Artinya agar keluarga si santri, si murid atau si peserta didik itu mendapatkan pengajaran keagamaan yang satu visi dan satu pandangan dengan yang dimiliki oleh sekolah. Dan begitulah cara mengajar Nabi, bagaimana dia mengajarkan anaknya, juga orang tuanya juga masyarakat sekitarnya. Dan itu memiliki keberkahan yang luar biasa karena apa namanya eh, eh, menggunakan prinsip-prinsip bahwa eh, khairun nas anfa'uhum linnas misalkan begitu. Bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang memiliki manfaat. Baik, kemudian em, terkait dengan prinsip lembaga pendidikan Islam, saya harus menyampaikan ini karena ada dasar epistemologi dalam eh, manajemen pendidikan Islam ya. Dasar pengetahuan kita dari mana agar memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan keislaman itu. Tentu kita tidak menolak tentang adanya apa namanya manajemen pendidikan yang berasal dari Barat misalkan. Sistem manajemen kita harus akui bahwa eh, tidak semuanya berasal dari Islam. Bahkan ketika Islam itu ada sendiri di zaman Nabi, sistem pendidikan yang ada itu kan juga eh, dahulu ada kebiasaan pendidikan di masyarakat Quraisy, ada kebiasaan pendidikan di masyarakat Yahudi, kemudian di masyarakat Madinah, yang kemudian berkolaborasi dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Artinya eh, seperti yang Rasulullah katakan bahwa ini bu itu liutamima makarimal akhlak. Akhlak akhlak itu sudah ada. Akhlak yang baik itu sebelum Rasulullah apa namanya lahir atau diutus sebagai seorang rasul itu sudah ada. Namun kata Rasulullah bahwa diutusnya beliau itu untuk menyempurnakan akhlak yang ada itu. Manajemen pendidikan Islam, kita ambil kata manajemen pendidikan, itu perkembangannya luar biasa pesat. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Islam saja.
Tetapi di luar negeri kita tahu bahwa mereka mengambil apa namanya abad Renaissance, kebangkitan Eropa, walaupun itu melalui apa namanya ide-ide yang ada di kaum Muslim pada abad pertengahan. Nah, tetapi harus kita akui bahwa ilmu itu bergeser ke Barat ketika Muslim mulai tenggelam secara keilmuan ya, bukan secara agama. Nah, akhirnya kita mau tidak mau bahwa terkadang kita mengambil teori-teori Barat, tetapi kita tidak lupa bahwa dasar daripada keilmuan kita secara epistemologi itu harus berdasarkan Quran agar nilai-nilai kita itu tidak menghilang. Nah, saya kira tidak pernah ada bahwa pendidikan di Barat itu yang memiliki prinsip membebaskan dari kesesatan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi eh, bahwa Islam itu datang itu membebaskan dari kesesatan karena tujuannya adalah tauhid, mentauhidkan apa namanya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah prinsip utama dari Islam. Jadi ketika kita mau masuki lembaga pendidikan Islam, apapun lembaga pendidikan itu bergerak di bidang apapun, paling tidak prinsip pertama ini harus dipegang bahwa utamanya pendidikan Islam atau lembaga pendidikan Islam adalah membebaskan orang-orang sekitar dari kesesatan. Yang kedua adalah pembinaan umat agar selaras dunia dan akhirat. Kalau Barat faat secara dunia, tapi kita terhadap apa namanya kampung akhirat. Oleh karena itu di dalam surat Al-Baqarah misalkan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi di dunia baik, di akhirat juga baik. Tentu di dunia baik disebut baik itu karena tolak ukur kita secara epistemologi itu bersumber daripada Al-Quran. Ilmu pengetahuan kita datang dari Al-Quran. Akhirnya bisa baik di akhirat. Tetapi tidak bagi apa namanya teman-teman yang non-Muslim, dia bersumber daripada selain Al-Quran. Mungkin dia di dunia ini akan sangat baik, tetapi tidak begitu dengan akhiratnya. Misalkan lagi kata-kata wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi ketika kita bekerja di dunia itu niatnya juga untuk bekal diri kita kepada akhirat kita. Ketika menjadi guru, maka prinsip utama guru adalah membina umat. Ketika kita membuat lembaga pendidikan Islam, maka eh, program pertama yang harus kita canangkan adalah selain tadi membebaskan dari kesesatan adalah membina umat. Nah, membina umat ini yang baik sesuai dengan nas Al-Quran adalah eh, memperbaiki dunia dan akhirat. Kemudian membentuk pribadi yang beriman, keimanan ini biar selaras antara apa yang dia lakukan, kemudian dengan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad. Nah, jadi kita akan bacakan misalkan ulama-ulama besar seperti Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Hawarizmi, mereka itulah orang-orang yang hafal Al-Quran. Imannya luar biasa. Tetapi dikenal dengan tidak ulama fikih saja, tetapi Al-Kindi disebut sebagai bapak filsafat Muslim dunia. Ibnu Khaldun sebagai bapak sosiologi. Ibnu Sina dikenal sebagai bapak kedokteran. Jadi keimanan mereka itulah yang menunjang bagaimana tingkat kemanfaatannya tidak hanya ada di ilmu agama, tetapi lebih daripada itu. Kemudian eh, prinsip berikutnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, bahwa membentuk sebuah lembaga pendidikan Islam itu adalah untuk mengajak orang berbuat kebaikan dan untuk mencegah adanya kemungkaran. Nah, ini prinsip yang bisa kita terapkan
di dalam lembaga pendidikan Islam sebagai dasar pengetahuan atau epistemologi di dalam lembaga pendidikan Islam. Nah, di dalam saya akan mempersingkat di bagian ini karena ini akan mengulang di penjelasan awal ya. Eh, Prinsip lembaga pendidikan keluarga, misalkan ada apa namanya seorang bapak yang berdoa kebaikan keluarganya ya, eh, juga menjauhkan dari api neraka, kemudian menyerukan kepada ibadah, itu adalah lembaga pendidikan keluarga. Mendidik dasar-dasar keislaman, itu adalah apa namanya peran keluarga di dalam kelembagaan pendidikan Islam yang melembaga. Maksud saya yang secara norma ya itu melembaga itu inilah yang harus dikerjakan di dalam sebuah keluarga. Jadi menanamkan keimanan itu adalah pondasi utama yang harus dilakukan oleh bapak dan ibunya. Kemudian apa namanya? Selain kekuatan keimanan yang ada di dalam rohani, maka perlu juga keluarga ini memberikan pendidikan mereka untuk otak mereka secara kognitif. Selain kognitif, maka ada juga peran orang tua untuk memberikan asupan gizi agar badan generasi berikutnya itu lebih kuat. Jadi saya akan bacakan poin-poin per poin. Jadi eh, kalau ayatnya insya Allah para asatid sudah hafal lah ya. Jadi kata anjuran untuk memberikan gizi itu kan kita temukan di dalam surat Al-Baqarah misalkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Jadi memberikan ASI berturut-turut selama 2 tahun. Itu tidak dipungkiri bahwa setiap penelitian yang ada tentang ASI tidak ada ghiza atau makanan terbaik bagi seorang bayi kecuali ASI. Maka Allah pun sudah menetapkan itu di dalam Al-Quran untuk menyempurnakan pemberian ASI selama 2 tahun berturut-turut. Nah, jadi ini adalah prinsip eh, prinsip dasar yang harus dilakukan di dalam keluarga agar memiliki apa namanya generasi yang lebih kuat. Kemudian beralih kepada masjid, yaitu lembaga atau kelembagaan pendidikan yang ada di masyarakat. Itu memiliki fungsi ibadah, fungsi pendidikan, fungsi hukum, dan muamalah. Tiga hal ini itulah yang dilakukan di masa Rasulullah. Kalau kita hari ini berkembang berkembang apa namanya secara masif di dalam dunia pendidikan, tetapi beberapa apa beberapa dekade yang lalu itu sempat ada kemerosotan di dalam fungsi masjid, di mana masjid ini hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, membaca Quran gitu ya, atau keislaman, tetapi fungsi hukum dan muamalahnya tidak begitu nampak begitu. Padahal di zaman Rasulullah, masjid betul-betul difungsikan semaksimal dan seoptimal mungkin ya, bukan hanya di dalam ibadah atau pendidikan ya TPA, TPQ atau ada madrasah di masjid, tapi juga ada fungsi hukum dan muamalah. Menetapkan hukumnya di masjid, kalau ada sengketa dan lain sebagainya juga di masjid. Pusat Baitul Mal ya juga ada di masjid. Dan beberapa hal ya seperti perang atau melatih tentara ya juga di sekitar masjid. Jadi beberapa memang oleh Rasulullah masjid difungsikan dengan fungsi yang luar biasa. Tetapi saya lihat akhir-akhir ini masjid mulai bergerak ke arah yang sama di saat awal pendirian masjid ya. Di mana sekarang masjid tidak hanya lagi untuk ibadah atau pendidikan saja, tapi kegiatan-kegiatan muamalah sudah mulai berjalan di sekitar masjid. Walaupun belum saya kira belum seoptimal itu gitu ya. Eh Kemudian eh, manajemen lembaga pendidikan Islam itu setidaknya membahas tentang 6 hal ini ya, mulai dari kepemimpinan, public relation, kurikulum, sarpras, SDM, dan keuangan.
Nah, tetapi pada kesempatan malam hari ini, saya insya Allah akan terfokus pada manajemen public relation. Nah, mungkin di kepemimpinan, SDM, keuangan, kurikulum, dan sarpras mungkin di sesi yang lain atau dengan para instruktur yang lain. Oke, berikutnya terkait dengan public relation. Em, kita akan mengenal public relation ini sebagai apa namanya satu satu unit organisasi ya, di mana tujuannya adalah untuk membangun eh, citra yang baik suatu organisasi, perusahaan atau yayasan. Jadi ada namanya public relation. Public itu ya umum, relation ya hubungan. Makanya orang biasa mengartikan humas, hubungan masyarakat. Tetapi mungkin ada perbedaan sedikit antara humas dengan PR, ya public relation. Nah, PR ini kalau di dalam sekolah tidak banyak yang memiliki PR ya. Jadi kalau PR akan kita temukan malah banyak di apa namanya di maaf di perusahaan-perusahaan. Karena tujuannya memang membangun hubungan yang positif kepada pemangku kepentingan. Jadi untuk masyarakat sekitar, untuk orang-orang yang memiliki kepentingan dengan lembaga tersebut. Nah, tugas PR itu ya intinya menciptakan branding terhadap organisasi itu, nilainya bagaimana, kemudian isi apa namanya citranya bagaimana, atau kalau kita sering kenal ya kemarin ada sering kita dengar dengan kata-kata pencitraan gitu ya. Tetapi public relation itu tugasnya memang untuk itu gitu. Jadi dia berusaha untuk membuat citra yang bagus, apa namanya suatu lembaga agar terlihat baik di mata masyarakat atau mata stakeholder yang lainnya. Pertanyaannya sekarang, prinsip PR yang seperti ini, kalau kita merujuk pada kehidupan Nabi, apakah ada? Ya, tentu ada begitu ya. Tentu para hadirin sekalian pernah membaca bagaimana sirah Nabi di apa namanya Perang Badar. Saya lupa salah satu apa namanya tawanan perang ini, tetapi ada dua tawanan perang yang oleh Nabi diberi tanda gitu ya. Yang pertama adalah Nabi bercerita tentang orang ini, dia bercerita kepada teman-temannya atau sahabat-sahabatnya. Dia berkata bahwa orang ini dulu ketika saya di Mekah, ketika saya sujud sholat, sedang asyik sujud, itu tiba-tiba tidak sedikit atau tidak jarang, berarti kan sering dilakukan, itu dia menginjak tengkuk leher saya. Dan itu diceritakan di hadapan para sahabat yang ada sahabat-sahabat besar juga, seperti Umar, Abu Bakar. Beberapa kali Nabi cerita itu, Umar mengatakan, ya Nabi kalau gitu ya sudah saya yang mengeksekusikan. Jadi itu cara bahasanya Umar bahwa orang ini sebenarnya tidak diampuni oleh Nabi. Tapi kan tidak mungkin Nabi mengatakan secara eksplisit, bunuh saja orang itu gitu. Nanti akan ada rekam jejak Nabi itu, ada bahasa-bahasa sarkasme yang akan dijadikan dijadikan senjata oleh lawan-lawannya. Bahkan Nabi pun tidak berani menghukum orang-orang munafik atas kemunafikannya. Alasannya dia mengatakan kalau saya menghukum orang munafik, maka apa yang akan dikatakan oleh orang-orang Quraisy dan orang-orang Yahudi. Jadi dia masih akan membuat citra atau branding bahwa Islam itu tidak dicirikan agama yang mengerikan gitu. Dan di kisah yang tadi, ada lagi satu sahabat, dia seorang penyair, ketika akan dieksekusi oleh para sahabat, dia katakan jangan, dia biarkan saja. Bahkan padahal dulu dia adalah penyair ulung, di mana Nabi berdakwah, dia ada di sampingnya, Nabi berdakwah ayat, orang yang di sampingnya itu berdakwah untuk mengcounter Nabi. Dan itu selalu terjadi begitu. Tapi kata Nabi, jangan biarkan saja.
Tapi akhirnya kita akan lihat ketika dia masuk Islam, justru dialah orang yang membawa banyak sekali Muslim, maaf, non-Muslim untuk masuk ke dalam agama Islam. Itu adalah branding yang diciptakan oleh penyair tadi. Kemudian ketika ada pemurtadan, besar-besaran orang keluar dari Islam, maka penyair inilah orang yang termasuk berjasa untuk mempertahankan dengan syair-syair yang dia buat, mempertahankan agama, apa namanya, agama Islam dari pemurtadan yang luar biasa masif. Nah, ini kalau kita lihat inilah kerja PR ya, membranding Islam dengan lebih baik. Jadi Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang memiliki akhlak yang luar biasa, Islam yang memiliki agama ajaran yang memang sangat humanis dan sangat baik. Nah, eh, di dalam ayat sendiri kita akan temukan ayat tentang wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan. Jadi terlepas dari nanti pembahasan masalah yang lainnya, ayat ini membuktikan bahwa ada satu aspek di mana kita ini harus membunyikan kepada orang lain tentang kenikmatan yang kita miliki. Jadi gunanya itu tidak untuk ria, tidak untuk sombong, tetapi justru sebaliknya, agar orang lain itu melihat bagaimana Islam seseorang itu ternyata bisa membuat lebih baik. Nah, itulah yang dilakukan oleh teman-teman Muslim yang ada hari ini dengan media sosialnya, dengan podcast yang ada di YouTube, dengan dakwah-dakwah short yang ada di Instagram. Mereka membranding Muslim itu seolah agama yang sangat humanis, sangat indah, dan sangat elegan. Jadi kita juga tidak menutupi ya, ada banyak orang-orang non-Muslim yang dia itu tergolong public figure, ternyata tertarik dengan Islam melalui jalur yang tidak di masjid gitu, tapi melalui jalur public relation tadi, pencitraan yang ada di media sosial, yang ada di televisi, yang akhirnya orang simpatik dan ingin masuk ke dalam Islam itu sendiri. Nah, ini dasar bagaimana public relation itu sangat penting di dalam apa namanya, lembaga pendidikan Islam. Nah, tugas PR eh, meskipun ada banyak ya, tapi saya coba pilihkan empat yang terpenting. Yang pertama adalah PR ini eh, tugasnya untuk membangun citra positif. Jadi citra positif itu adalah apa namanya, kesan yang akan dibangun oleh PR bahwa lembaga, sekolah, atau yayasan Muslim yang kita miliki ini memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, memiliki apa, hal-hal yang menarik banyak orang karena itu adalah sebuah kebaikan gitu. Jadi ini adalah hal yang perlu diperkuat oleh seorang PR. Kemudian kegiatan PR apa saja? Ada banyak sekali. Mulai dari menulis artikel di media massa, kemudian eh, konferensi pers ya, mengundang banyak wartawan, kemudian em, apa namanya, memberikan penjelasan, eh, atau umpamanya membangun hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Nah, inilah yang dilakukan oleh PR. Kemudian mengelola hubungan artinya biasanya di dalam lembaga pendidikan Islam yang swasta itu selalu ada donatur. Nah, selain bekerja sama dengan lembaga lain, maka kalau ada donatur, tugas dari PR adalah mengelola hubungan, apa namanya, agar menimbulkan citra yang lebih baik, ya, baik itu kepada media, investor atau donatur atau organisasi lain yang bekerja sama dengan pihak eh, sekolah, yayasan atau lembaga pendidikan Islam itu. Nah,
tiga hal yang positif ini, tapi ada satu hal yang harus menjadi tugas sangat penting seorang PR, yaitu penanganan krisis. Maksud saya adalah ketika ada info miring tentang lembaga, maka pertama kali yang harus menjelaskan itu adalah PR, meluruskan. Kalau ada isu miring terkait dengan sekolah, maka pertama yang harus dilakukan PR adalah meluruskan agar jangan sampai tersebar luas, agar tidak sampai salah paham, dan lain sebagainya. Nah, tugas yang begitu penting ini biasanya di lembaga pendidikan Islam justru tidak ada. Karena beberapa kali saya datang ke apa namanya lembaga pendidikan Islam yang memiliki sekolah, memiliki beberapa kegiatan apa apa keislaman ya, itu eh, tugas PR itu ya atau bidang PR khusus untuk melakukan itu ya juga tidak ada. Biasanya itu dirangkap eh, apa namanya, misalkan jabatannya apa kayak wakil ketua bidang apa nanti akan merangkap tugas-tugas PR ini. Padahal PR ini tanpa merangkap jabatan lain pun dia akan menjadi orang yang sangat super sibuk sekali. Saya kira melebihi sibuknya ketua malah ini. Karena dia harus branding dan lain sebagainya luar biasa. Nah, kemudian eh apa tantangan yang dimiliki oleh PR itu eh ada banyak hal, tapi paling tidak saya akan pilihkan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi apa namanya tolak ukur ya oleh teman-teman para pimpinan misalkan atau teman-teman yang mungkin bekerja di lembaga pendidikan Islam juga. Yang pertama adalah melek IT. Untuk hari ini itu adalah wajib, sangat wajib. Karena eh, orang tidak lagi mengenal lewat hal-hal apa namanya konvensional ya, melalui konvensional kayak melihat brosur atau melihat koran itu jarang sekali sekarang. Tetapi orang sudah mulai melihat ke internet. Kemudian ada media sosial, baik grup WA, grup Facebook kepada orang-orang yang tua misalkan, atau grup Instagram yang mulai agak muda, ada TikTok yang lebih muda. Jadi hal-hal seperti ini, kalau tidak diikuti perkembangannya, itu sangat-sangat disayangkan. Contoh kasus, eh, karena kebetulan saya adalah seorang asesor juga ya, dan peneliti lembaga, saya suatu ketika mendapatkan apa namanya tugas untuk menilai satu lembaga ya, dan untuk menilai atau meneliti satu lembaga. Nah, suatu saat saya carilah nama lembaga itu. Padahal ini di kota Batam nih, yang luar biasa hebat hiruk pikuk ininya. Jadi begitu apa namanya, saya buka misalkan nama sekolah tersebut, itu hampir tidak ada rekam jejak di media sosial. Di Facebooknya sulit, ya, cuman ada sepotong dua potong aja. Itu pun ada berita-berita, tapi yang mengupload lembaga lain yang kerjasama dengan apa namanya lembaga itu. Dan itu akan sangat mengurangi apa namanya trust masyarakat ya. Citra masyarakat juga tidak terbangun akhirnya karena apa namanya sangat sedikit atau minim info yang didapatkan di media sosial. Berbanding terbalik dengan sekolah yang ada di pelosok Batam waktu itu, di mana media sosialnya baik Facebook yang lama, kemudian WA, kemudian Instagram itu dia update setiap hari. Jadi ketika kita mencari info tentang sekolah tersebut itu mudah dan kita tanpa harus ke sana, kita udah tahu kegiatan apa yang dilakukan, kerjasama dengan siapa, dan itu membangun kepercayaan publik. Padahal dia ada di pelosok Batam. Waktu saya datang itu di tepi laut daerah apa namanya ujung daripada Batam saya kira. Dan itu pun ada yang menyekolahkan ke sana anak-anaknya. Dan
cukup ramai saya kira. Padahal jauh daripada keramaian kota. Nah, ini adalah kenapa harus melek IT. Kemudian riset, melakukan riset berarti setiap setiap saat terjadwal dan kontinu, PR itu harus ada riset. Riset untuk apa? Ada banyak hal. Pertama, riset terkait dengan kepuasan pelanggan. Riset terhadap eh, apa namanya citra lembaga-lembaga lain yang ada di sekitarnya. Riset terhadap citra yang terbangun di dalam masyarakat terhadap sekolah yang dia miliki. Jadi dia melakukan itu, kemudian dijadikan laporan, dan riset inilah akhirnya nanti dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat sebuah kebijakan atau keputusan dalam apa namanya melakukan apa namanya sosialisasi, pencitraan atau branding dan sebagainya. Kemudian ada bahasa. Bahasa saya kira lebih eh, penting lagi di hari ini. Apalagi kami yang tinggal di Batam, terasa sekali kalau bahasa minimal itu ya dua kita harus paham. Bahasa Arab dan Inggris agar bisa menjual. Kalau bagus lagi, masalah bahkan bisa bahasa Mandarin gitu kan. Karena memang apa namanya perusahaan-perusahaan yang bisa kita masuki tidak hanya dimiliki oleh orang Muslim apa namanya Muslim Indo ya. Ada mualaf-mualaf yang dia juga Chinese gitu, dan dia tidak lancar bahasa Indonesia tapi paham bahasa Mandarin, dan itu kan sangat disayangkan ketika kita tidak menangkap potensi atau kesempatan itu. Komunikasi tentu seorang PR dia harus mampu dan pandai dalam mengolah kata, menyusun kata-kata. Kata-kata yang sama disampaikan dengan orang yang berbeda, dengan kemampuan berbicara yang berbeda tentu sangat jauh. Saya kasih contoh misalkan eh, dalam melobi pemerintah, melobi perusahaan, itu kekuatannya ada di kata-kata komunikasi ini. Jadi ketika ada seorang PR yang dia ahli skill dalam melobi, bernegosiasi, saya kira akan lebih banyak mitranya daripada yang hanya sekedar datang terus minta, Pak, gimana kalau kita kerjasama? Apa yang ditawarkan dengan bahasa baku yang tidak menarik? Saya kira itu akan jauh lebih sedikit ya mendapatkan kepercayaan itu. Kemudian prinsip komunikasi dalam Islam tentu ini menjadi dasar epistemologi, dasar pengetahuan kita terkait dengan nilai-nilai apa yang harus kita tekankan di dalam komunikasi ketika kita menjadi atau duduk sebagai seorang public relation. Nah, setidaknya ada kata-kata yang sangat menarik di dalam surat Al-Ahzab itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida faqul lahum qawlan maisura. Jadi perkataan yang lugas dan benar itu menjadi inti daripada kekuatan seorang PR. Lugas itu artinya ketika orang mendengar langsung paham. Jadi perkataan yang tidak repot lah, tidak tidak sulit gitu. Siapa saja yang mendengar itu bahasa itu sederhana dan bisa difahami oleh siapapun. Nah, itu menjadi hal yang penting. Ada juga misalkan menyampaikan sesuai konteksnya, tidak lari kemana-mana. Nah, kita ini terkadang eh, apa namanya, ketika kita berbicara ya, ada banyak sih ya lembaga pendidikan Islam yang memiliki apa namanya humas yang kalau bicara itu terkadang tidak fokus gitu. Jadi tidak sesuai konteks, kadang semuanya masuk gitu. Padahal yang bagus itu apa yang diperlukan oleh si pendengar itu saja yang disampaikan. Nah, maka misal waqulu lahum qaulam ma'rufa. Sesuai konteks itu ya mereka taunya itu, dan karena komunitasnya itu. Jadi tidak perlu memperpanjang lebar membahas hal-hal yang tidak difahami oleh apa kelompok tertentu. Jadi ketika kita menarget ke tempat atau ke komunitas tertentu,
Ya, kita harus paham betul apa yang harus kita bicarakan gitu. Kemudian fasih dan baik itu tentu menjadi ini ya eh, ilmu dasar juga bagi seorang PR. Jadi wakul lahum fi anfusihim kaulam baligha. Jadi yang langsung sampai fasih ya sampai kepada orang yang mendengarkan. Wakul lahuma kaulan karima. Jadi eh, kalau kita nyebutnya karim itu kan lembut, lembut ya. Jadi eh, sudah ngomongnya enak, lembut, jelas. Itu saya kira sudah hal yang perlu dimiliki oleh seorang PR. Nah, jadi ada tiga hal lagi, misalkan ada bagaimana membangun relasi, ya, kemudian bekerja sama, saling bekerja sama antar lembaga Muslim. Eh, saya kira hari ini tidak lagi terpecah oleh madhab, ya. Jadi bekerja sama sesama lembaga Muslim itu akan sangat menguntungkan hari ini, di mana kita akan lebih memperlebar tujuan kita yaitu apa namanya apa lebih ke rahmatan lil alamin gitu ya. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi bermanfaat dalam bentuk apa ya, pendidikan Islam yang lebih luas dan sebagainya. Kemudian ada personality approach. Bagaimana pendekatan kita secara secara individu itu juga harus baik, tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung. Makanya dikatakan walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Jadi kalau memang seandainya Rasul itu dijadikan orang yang pemarah, maka para sahabat itu akan lari. Maka ini menjadi prinsip kita seorang PR, perkataannya lembut, dibentak pun dia masih ngomongnya nyantai, lembut, tenang, dan itulah yang dibutuhkan oleh seorang PR. Dalam membangun citra positif ada beberapa strategi. Yang pertama adalah public understanding. Jadi apa namanya? Baik, dalam menciptakan apa namanya? Public understanding eh, perlu dilakukan bagaimana seorang PR itu menjelaskan dengan penjelasan yang tepat, bukan hanya benar tapi tepat kepada siapa dan untuk apa. Jujur, jelas, dan ini yang perlu diciptakan oleh seorang public relation. Kemudian menciptakan public support. Jadi masyarakat yang mendukung lembaga tersebut. Jadi eh, kita tahu di dalam sekolah ya, yang paling bagus untuk mendukung sekolah kita adalah para orang tua wali. Syukur-syukur para orang tua wali itu ada orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi di masyarakat. Nah, itu akan menjadi salah satu panjangan tangan dari PR tersebut. Eh, Bagaimana mereka memahamkan masyarakat tentang sekolah kita, kemudian secara tidak langsung dia itu juga memberikan citra dan branding sekolah kita bagaimana, atau lembaga kita bagaimana. Nah, itulah yang diperlukan menciptakan public support. Dengan orang tua wali boleh, dengan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain juga boleh, dan itu masing-masing lembaga pendidikan memiliki strateginya masing-masing. Kemudian menciptakan public confidence. Jadi eh, masyarakat yang percaya dengan apa namanya, dengan apa yang dibuat oleh oleh lembaga kita, sehingga masyarakat yakin bahwa lembaga yang ada pada kita atau lembaga pendidikan Islam itu memiliki keunggulan, memiliki kompetitif yang bagus, memiliki kualitas yang bagus juga. Sehingga masyarakat ketika ditanya bagaimana lembaga pendidikan ini, oh bagus tuh. Ini begini, justru mereka lah yang akan menjadi apa namanya, eh, PR, kepanjangan tanganan PR ya, atau humas di dalam menyebarkan citra positif. Nah, public confidence itu sangat penting sekali. Hari ini orang akan jatuh hanya dengan kata-kata netizen.
Ada beribu orang. Kalau sudah diviralkan, bagaimana eh, apa namanya orang itu secara harkat martabat bisa jatuh, walaupun itu orang-orang yang terkenal begitu kan. Tapi ada lembaga-lembaga kecil, ada warung-warung kecil yang dengan kepercayaan masyarakat pun dia bisa naik melalui public confidence tadi itu ya. Kemudian menciptakan public corporate, artinya masyarakat itu dijadikan sebagai mitra kerja. Mitra kerja artinya bahwa setiap kegiatan kita melibatkan masyarakat. Terkait dengan kegiatan apa yang kita buat, itu bisa bebas saja ya. Tetapi baiknya setiap kegiatan yang kita lakukan haruslah melibatkan masyarakat sekitar atau masyarakat yang lebih memiliki apa namanya pengaruh di dalam masyarakat, di dalam masyarakat dalam eh, secara luas ya. Baik, saya kira itu penyampaian materi dari saya. Jadi ini hanya sekedar bagaimana prinsip dan teori di dalam manajemen lembaga pendidikan Islam. Karena tentunya kita yang di sini adalah apa namanya membangun citranya ya dan apa namanya eh, mencari prinsip dan teori agar kita bisa menerapkan. Karena kalau kita menyampaikan secara detail, tidak semua lembaga pendidikan Islam mampu menerapkan itu kalau secara detail. Tapi kalau prinsipnya kita pegang, apa dasar pengetahuannya kita bawa, mudah-mudahan itu bisa diterapkan secara fleksibel di beberapa lembaga pendidikan yang Bapak Ibu tempati. Mungkin itu Ustadz Satria dan kami berikan lagi kepada host ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah fiik Ustaz Rahman Darupi yang sudah menyampaikan perihal dengan PR ya, apa itu PR dan bagaimana karakteristik seorang PR dan bagaimana teknik-teknik PR itu tadi ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang berbahagia menekan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan masuk ke sesi diskusi. Maka dari itu langsung saja kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, boleh raise hand dan juga boleh di kolom chat ya. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan Ustadz Ustadz dari Ustadz Farid Rosyidi. Ya, izin bertanya Ustadz, instrumen apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan citra sekolah dan bagaimana membentuk citra atau branding sekolah? Iya, satu dulu Ustadz boleh ya? Boleh, boleh. Jawab lagi Ustadz. Ya. Halo Ustadz. Baik, terima kasih pertanyaannya dari eh, Akuna Bapak Dr. Farid Rosyidi MPD ya. Eh, Instrumen apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan citra sekolah dan bagaimana satu dulu berarti ya. Jadi kalau ditanya instrumen apa yang dapat digunakan meningkatkan citra sekolah. Ini tergantung Pak Farid ya. Citra apa yang ingin dibangun begitu. eh jadi ada banyak hal dan ada banyak cara untuk membangun citra sekolah. Misalkan citra positif terkait dengan fasilitas sekolah begitu kan. Maka yang kita gunakan misalkan melalui media sosial itu kan ada entah itu profil kecil, kemudian yang kita tampilkan di YouTube, misalkan untuk branding citra tentang sekolah memiliki fasilitas yang bagus begitu kan. Maka buatlah video kecil yang memperlihatkan bagaimana fasilitas yang dimiliki oleh sekolah dengan narasi-narasi yang menarik. Dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, kemudian itu dikemas dalam video juga bisa. Atau dengan apa namanya foto-foto yang ditempelkan di
Instagram dan lain sebagainya juga bisa. Makanya di dalam mengembangkan citra tergantung citra apa yang ingin dibentuk begitu. Kalau misalkan contoh lagi bahwa sekolah tersebut unggul di bidang tertentu, maka yang ditampilkan adalah banner, kemudian info prestasi di keunggulan yang dia miliki. Jadi ada banyak hal sekali, makanya saya takut untuk mengucapkan secara secara apa namanya secara eksplisit, rinci dan detail. Kenapa? Karena eh, ada banyak hal yang bisa dipakai gitu, tergantung ingin apa yang digunakan. Nah, misalkan lagi ingin membangun citra positif terkait dengan apa namanya kegiatan sekolah ya, atau kegiatan lembaga pendidikan tersebut. Maka itu juga bisa dengan apa namanya branding positif, poster-poster, flyer dan lain sebagainya. Nah, selain itu, jangan lupa bahwa ada kerjasama yang harus kita gunakan, tidak cukup hanya di branding di media sosial, tetapi juga kerjasama dengan orang-orang atau stakeholder yang memiliki apa namanya kepentingan dan memiliki kewenangan di dalam bidang tertentu. Nah, misalkan kalau di daerah Bapak Farid misalkan ada apa namanya tokoh yang dikagumi, yang digandrungi, maka paling tidak buatlah satu kegiatan kerjasama atau apa yang menghadirkan orang tersebut. Kemudian dari dari orang itulah, sebentar. Nah, kemudian dari orang itu dia yang akan membranding bagaimana sekolah yang kita miliki. Nah, bisa dengan kerjasama, bisa dengan media sosial yang ada. Nah, instrumen itulah yang apa namanya alat untuk membranding citra yang sekolah miliki. Kemudian kalau membentuk branding atau menciptakan sebuah branding, maka eh, apa namanya sekolah memerlukan apa namanya banyak banyak hal ya saya kira. Misalkan begini, kita akan membranding sebuah sekolah sebagai sekolah yang memiliki lulusan terbaik, ya. Misalkan, jadi karena masyarakat sekitar, misalkan dia eh, apa menginginkan anak-anaknya itu dididik oleh sekolah yang memiliki prestasi. Nah, maka sekolah secara konsisten, secara terus-menerus, dia harus memiliki apa namanya prestasi yang stabil dan dinamis di keunggulan yang dia miliki. Maka membentuk citra itu kan tidak sebentar, apa Pak Farid ya. Jadi kalau citranya yang ingin kita bentuk adalah sekolah yang memiliki keunggulan tahfidzul Quran, maka eh, bikinlah event tahunan misalkan atau event 2 kali dalam 1 tahun ya. Setiap semester itu eh, memperlihatkan bagaimana lulusan itu sudah menghafal Quran, bacaannya bagaimana, bikin lomba di tempat itu, kemudian mengikuti lomba prestasi dan begitulah yang dilakukan. Makanya branding apa yang ingin dilakukan oleh sekolah memiliki cara-cara yang berbeda. Nah, membentuk itu tidak sebentar karena ketika kita bukan pencitraan ya, tetapi membentuk citra sekolah yang bagus, tentu diperlukan budaya sekolah yang juga baik. Nah, ketika kita mencirikan sekolah kita sebagai sekolah yang memiliki ciri khas eh, sekolah SD yang memiliki apa keislaman yang kuat, maka mulai dari gurunya itu sudah diciptakan, mulai anak-anaknya juga diciptakan, dan itu nanti diupload melalui media sosial, melalui eh, branding dari kerjasama tadi, stakeholder dan lain sebagainya. Nah, dalam membentuk itu
apa namanya logistik ya juga diperlukan. Jadi kalau ditanya ini kan sangat umum ya, tetapi mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Bapak Farid Rosyidi ini. Mungkin itu eh, Ustadz Satria ya. Kalau ada yang lain di Masya Allah. Syukur Ustaz ya atas jawabannya dan juga Bapak Ustadz Farid Rosidi atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Baik Bapak Ibu berbahagia melakukan Allah SWT. Kami persilakan masih ada waktu kita kurang lebih setengah jam lagi ya. Menunjukkan di angka jam 10. Kita persilakan Bapak Ibu yang mau bertanya silakan ya. Udah Bapak Ibu? Bagaimana Ustadz? Masya Allah. malamnya Siapa syahdu yang- memang Ustadz. Ya baik. Kami persilakan kepada Bapak Rosidi banyak lagi Pak. Bapak Farid. Silakan Bapak. Jika ingin bertanya lagi, kami silakan Pak. Baik, terima kasih karena tidak ada yang bertanya ini. Simpel saja pertanyaan saya, Ustadz. Public relation dan humas itu apakah satu hal yang berbeda atau sama, Ustadz? Karena di sekolah itu biasanya ada humas. Kalau memang itu berbeda, berarti kita perlu membuat divisi khusus yang namanya public relation. Mungkin seperti itu, Ustadz. Syukron, Ustadz. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz, Baik, tafadhol. terima kasih Pak Farid. Jadi kalau simpelnya begini Pak, kalau humas itu dia intens komunikasinya hubungannya dengan masyarakat. Makanya dia disebut dengan humas. Sedangkan PR ini lebih luas, bukan hanya dengan masyarakat, tapi juga dengan lembaga pendidikan, dengan organisasi lainnya, dengan perusahaan, dan tidak juga dengan masyarakat. Dia akan menciptakan apa citra positif di media sosial gitu. Jadi kalau humas di kita ini kan dia yang ngundang, dia yang ngantar undangan, yang sibuk-sibuk, setakat itu ya pemahaman. Jadi humas di sekolah ini nampaknya belum optimal lah ya. Karena saya jarang Pak Farid bertemu dengan lembaga sekolah. Eh, saya tidak sampai Indonesia, tetapi di Kepulauan Riau ini ketika mampir ke beberapa lembaga teman-teman tuh tidak ada sekolah yang meletakkan di situ public relation yang kalau toh bahasanya boleh humas nggak apa-apa lah apapun istilahnya silahkan tetapi yang memiliki tupoksi apa namanya tugas pokok dan fungsi yang seperti public relation dan itu jarang sekali dan sekolah itu justru kadang begini Pak Farid dia kalau saya tanya kenapa tidak ada orang PR atau orang yang tugasnya begini, itu kayak ngerasa eh, mubadir gitu ya. Ngapain saya ini kok nyewa public relation, padahal pemahaman pimpinan yayasan kepala sekolah itu selalu orang yang bekerja di sekolah tersebut itu harus ngajar. Sementara public relation itu tugasnya nggak ngajar itu Pak Farid. Dan aduh, saya kalau kita berkembang dengan kalau di lembaga pendidikan non Muslim, mohon maaf nih Pak Farid, di pendidikan non Muslim itu ada public relationnya, PR-nya ada. Ketika kami misalkan turun di sekolah, kebetulan di lembaga non Muslim itu ada PR-nya, walaupun
mereka kerjanya belum seoptimal itu ya, tetapi mereka ada tuh PR dan nggak ngajar gitu. Nah, di lembaga Muslim itu kok kayaknya orang yang masuk lembaga pendidikan Islam itu kayak harus ngajar gitu. Apalagi di sekolah ya. Jadi padahal tidak selamanya orang yang bekerja di sekolahan itu harus mengajar. Karena ada bagian teknisi, ada bagian ustadz-ustadznya pun demikian. Kalau toh dia pun ustadz kondang atau apa kan sesuai tugas pokok dan fungsi gitu. Nah, kalau eh, singkatnya begitu ya Pak Farid. Kalau nanti kurang ada yang difahami, mohon koreksinya juga bahwa Humas itu sepakat hubungan lembaga dengan masyarakat sekitar biasanya. Tetapi kalau PR itu lebih luas karena menjalin kerjasama dengan organisasi lain, ke lembaga lain, kemudian dia itu juga ikut meriset. Riset itu artinya meneliti bagaimana kondisi citra sekolah. Nanti kalau ada negatif, serangan negatif, yang sibuk bukan kepala sekolah, tetapi bagian PR ini nanti yang akan mengcounter. Kalau ada sesuatu yang kesempatan yang menjadikan citra sekolah tinggi, biasanya PR yang akan bergerak gitu. Jadi kepala sekolah yang punya PR bagus, wah enak sekali itu tugasnya. Jadi kalau di lembaga sekolah Pak Farid misalkan eh, apa belum ada, diadakan saja tetapi betul-betul yang ahli gitu. Jadi biar biar terasa tupoksinya pun jelas. Mungkin itu Pak Farid. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Alhamdulillah, Dari Masya Allah. Memang Ustadz kalau berkaitan dengan PR nih sangat urgent Ustadz ya. Jadi memang hampir terata Ustadz kalau ini sharing aja Ustadz ya. Hampir rata-rata tuh sekolah pendidikan Islam siapapun dia tuh harus mengajar Ustadz. Bahkan sekelas ya humas kalau bisa pun ngajar-ngajar gitu loh. iya Diberdayakan. Padahal itulah. semanajemennya dalam sebuah pendidikan tuh nggak begitu Ustadz ya. Mana Mm-mm. kemampuan dia digunakan untuk itu, jangan dipaksakan. Saya juga dulu pernah mengajar di salah satu sekolah tapis Kota Medan begitu Ustadz. Jadi Mm-mm. guru kemudian jabat jadi humas, kemudian menjabat lagi merangkap jadi wali kelas. Allah Iya iya Rabbi. iya. Itu luar biasa Ustaz. Capeknya ya Allah ya kan. Gajinya double harusnya tuh salah satu ya. Ya itu Ustaz sebenarnya kalau dibahaskan dengan persoalan kima kan jadinya Heeh. di nanti akhir-akhirnya dibilang begini, apa namanya? Kan kerja cari amal. Jadi perkara Ah kima iya. itu itulah sebenarnya Ustaz yang membuat kita guru-guru kok gini ya gitu. Iya iya iya. Akhirnya udahlah kita serahkan pada Allah dan kita ambil eh, keputusan ya Ustaz ya. Iya. Luar biasa Ustaz. Jadi PR ini memang penting Ustaz ya. Dan bahkan Penting. nggak banyak sekolah yang tadi Ustaz sampaikan, sekolah-sekolah Islam khususnya nggak mengerti itu Ustaz ya. Bahkan udahlah Mm-mm. bagian ini udah ikut aja kerja ngajar segala macam ya Allah. Oke, Masya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana malam hari ini kalau saya pribadi sangat bermanfaat ya. Karena ini first time bagi saya ya menjadi tempat curhatan ya kan. Iya. Jadi memang gitulah Satria. Jadi eh, kadang guru di lembaga pendidikan Islam malah ngerasa, kita udah bayar dia, gaji dia, tapi kok nggak ngajar, kayak rugi, kerjaannya apa sih? Nah itu dia. PR itu berat kerjaannya, walaupun kerjaannya dia kadang di bawah meja, di belakang meja. Nggak nampak memang, tapi efeknya luar biasa. Tetapi orang di Indonesia ini kadang dia tidak puas hanya kerja di belakang meja. Dia harus nampak secara fisik ngapain gitu. Nah ini kita udah nggak begitu lagi zamannya. Itu. Jadi ya kerjaannya sekarang malah lebih banyak di media sosial sekarang. Ini Betul. ada pertanyaan saya jawab tuh gimana ini? Saya jawab sebentar aja ya, Enggak Satria. Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya, bagaimana baiknya merespon tuduhan negatif yang ada di media sosial terhadap madrasah? Apakah abaikan saja, hadang, klarifikasi, respon? Jangan dibiarkan, Bu ya. Ini Bu Diah ya. Jangan dibiarkan.
begitu ada citra buruk yang menimpa, sebisa mungkin diklarifikasi. Em, Hal ini saya pernah lakukan di pondok pesantren, saya tidak sebutkan namanya, di daerah Bintan. Ada dua pondok pesantren berdekatan. Pondok pesantren pertama itu dia apa namanya? Dia memiliki kasus besar sekali kasusnya, sampai rame apa satu pulau itu kan, satu kabupaten. Nah, tetapi karena dia berdekatan, yang terkenal pesantrennya sebenarnya pesantren B. Itu pesantren yang lebih terkenal, lebih banyak siswanya. Nah, akhirnya orang-orang, oh pesantren yang di Batu 18 ini ya, oh pesantren ini ya. Salah mereka, salah semua menanggapi isu itu. Nah, akhirnya saya baru dengar itu dari beberapa guru ya. Ada ini, ada ini, ada ini. Gimana nih? Terus saya bilang, harus klarifikasi. Yang pertama, pergi ke Kemenak, klarifikasi. Yang kedua, diterbitkan di media sosial yang dimiliki oleh sekolah bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan di pondok pondok itu gitu. Kemudian broadcast ke seluruh grup wali santri bahwa yang dilakukan yang berita yang ada itu adalah hoax bla 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 gitu. Dan itu sempat rame seminggu pertama, minggu kedua udah adem lagi, nggak ada lagi. Maksudnya pondok tersebut yang kena tuduhan itu, yang hoax itu akhirnya tidak tidak rame lagi. Oh, jadi orang paham, oh ternyata pondok sebelahnya yang bermasalah. Dan bukan itu tugas PR sebenarnya. Tapi karena saya di situ sebagai pembina, nggak ada PR, akhirnya eh, kita juga kan bergerak. Tapi memahamkan pimpinan untuk ada PR itu agak sulit memang. Karena kayak nggak ada kerja memang. Iya. Padahal banyak sekali kerjanya dia itu. Gitu Bu, siapa Bu? Dia ya. Harus diklarifikasi. Dari mana? Dari seluruh logistik yang Ibu punya. Sumber daya yang Ibu punya. Dari media sosialnya, dari orang tuanya, dari Kemenak kalau itu di bawah Kemenak, dari Kanwil ya ke Kanwil atau ke Kemenak silahkan semuanya dipakai eh, untuk meluruskan berita negatif tersebut. Kalau memang terjadi berita negatif, maka harus klarifikasi yang berbuat salah siapa dan sikap pesantren atau sikap sekolah itu adalah begini gitu. Jadi orang akan melihat, oh ternyata tegas juga kok sekolahnya. Oh ternyata sekolah itu juga telah menyelesaikan, yang bermasalah itu orangnya bukan sekolahnya. Nah, itu perlu yang dibuat oleh apa namanya sekolah ya. Oke, kemudian yang kedua dari Doni Prasetyo terkait dengan apa ini? Pertanyaan menyambung soal branding, kapan saat yang tepat untuk mengubah branding atau membuat branding baru? Branding itu kalau bisa eh, jangan menunggu waktu, dimulai dari sedikit demi sedikit. Karena kalau menunggu momentum, orang nggak akan percaya track record. Orang akan melihat track record. Kalau ada momentum terus kalian membranding dengan hal yang bagus, pasti sekarang orang akan melihat jejak rekam ada di media sosial ke belakangnya. Ketika ada info bagus, terus dicek ke belakangnya ternyata nggak ada apa-apanya. Orang akan percaya, ah ini branding aja nih gitu kan, pencitraan aja nih. Tapi kalau kalau kita mau membuat branding suatu sekolah, lembaga pendidikan, mungkin 5 tahun ke depan kita akan menjadi A, misalkan begitu. Maka brandingnya mulai sekarang tuh. Tahun pertama apa yang dikejar, tahun kedua apa yang disosialisasikan, sampai akhirnya pada momentum yang besar kita buat acara gede-gedean, kemudian orang mulai melek, ternyata sekolah ini bagus, dia akan mencari rekam jejak ke belakangnya. Dan dalam waktu 2 tahun, 3 tahun yang sudah kita lalui, rekam jejak kita sangat banyak gitu. Di Batam, saya pernah turun ke sebuah sekolah, brandingnya sangat bagus, tapi ternyata memiliki eh,
manajemen organisasi yang kurang baik begitu. Dan itu sekolah Islam, sayangnya begitu ya. Itu sekolah Islam, brandingnya itu ya juga sekolah, aduh, pondok pesantren boarding school, fasilitas bagus, apa bagus, keunggulan kegiatannya bagus, tapi manajemen organisasinya ternyata kurang begitu baik. Nah, itu kan akhirnya masyarakat kehilangan kepercayaan, sebagus apapun di branding, akhirnya orang percaya, ah kemarin juga gitu begitu. Nah ini hati-hati sekali dalam melakukan branding. Kalau ditanya kapan, mulailah saat ini, hari ini, dan apa sebisa mungkin branding dengan hal-hal yang kecil, kemudian nanti berikan hal-hal yang besar, hal-hal yang akan membawa apa namanya simpatik masyarakat. Saya kira itu lebih dilakukan lebih sering ya. Jangan jangan nunggu momentum besar saja. Masalah manajemen persentase yang menurut saya paling berpengaruh adalah SDM, betul. Ketika membentuk tim yang mana harus memilih SDM. Ketika membentuk tim yang mana harus memilih SDM, manakah menurut pengalaman dan Ustadz perlu dipilih dalam tim pertama antara SDM yang punya kemauan dan atau kemampuan. eh ini saat ya. Penting di dalam memilih tim itu adalah memiliki skill, kemampuan dulu. Kalau hanya kemauan, tidak ada ide. Tapi kalau ada kemampuan, itu ada ide, ada cara gerak. Kita tinggal mengasah bagaimana dia mau untuk melakukan, gitu. Makanya ada di dalam manajemen pendidikan itu ada teori reward and punishment, ada teori misalkan motivasi, ada teori apa. Saya kira dengan apa namanya strategi yang jitu, orang yang memiliki kemampuan akan mudah kita arahkan dan akan lebih efisien untuk apa namanya bergerak atau berjalan dibanding dengan yang hanya punya kemauan. Kalau dia hanya mau, tidak punya kemampuan, maka setelah dia punya kemauan yang tinggi, tugas kita adalah memberikan pendidikan kepada dia. Nah, proses pendidikan itu tidak sebentar, Pak. Siapa Pak Doni? Jadi bisa jadi di tengah-tengah proses pendidikan dia berubah pikiran, kemauannya mulai luntur. Kok ternyata sulit, kok ternyata ini, karena tidak punya kemampuan, hanya kemauan aja yang tinggi, gitu. Makanya apa namanya di dalam ayat-ayat Quran apa namanya seperti pengakuannya Nabi Musa ya. Tolong pekerjakan aku. Sesungguhnya aku ini adalah Qawiyun Amin, orang yang kuat lagi terpercaya. Jadi ada skill, ada kemampuan di situ. Mengurus apa peternakan kan perlu fisik. Dia punya fisik. Kemudian misalkan Nabi Yusuf menawarkan dirinya menjadi menteri, misalkan begitu. Dia memiliki skill itu, kemampuan. Misalkan lagi ada Abu Darda meminta pedang Nabi karena dia punya kemampuan berpedang yang hebat. Ali bin Abi Thalib dikasih pedangnya Nabi untuk menjebol Khaybar karena punya kemampuan. Jadi rata-rata al-ilmu itu lebih diutamakan daripada yang lainnya. Kenapa? Karena mendidik keilmuan itu lebih sulit daripada hanya kemauan. Kalau kemauan, ah saya enggak maulah, agak malas-malesan. Terus pimpinan tiba-tiba, kalau kamu berhasil saya kasih bonus deh, gitu kan? Saya kasih reward, kasih ini. Kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan ini, mendapatkan itu. Siapa orang nggak mau kalau mendapatkan apa namanya, apa reward atau penghargaan dari pimpinan? Atau kalau Nabi Muhammad, siapa yang mau ini? Gitu kan? Siapa yang mampu? Dia yang mampu jalan. Kalau Nabi Muhammad motivasinya lebih mudah. Tapi kalau di organisasi, motivasinya ya kalau tidak kesejahteraan, berarti ada sesuatu yang lain yang dia butuhkan gitu. Nah, jadi intinya itu Pak dari Pak Doni ya.
Jadi kalau disuruh milih SDM, kalau saya suruh milih nih, perspektif saya, mungkin perspektif saya juga tidak benar-benar tepat ya. Mungkin ada apa namanya hal-hal lain yang bisa apa namanya eh, dijadikan dasar. Tetapi kalau saya ditanya, milih mana? Ada orang yang memiliki kemauan tinggi dan ada yang memiliki kemampuan yang tinggi. Kalau saya milih orang yang memiliki kemampuan. Kenapa? Kita berpikirnya adalah kalau kemampuan nggak ada kemauan, kemauannya itu bisa kita berikan penghargaan atau kita bisa lebihkan berikan sesuatu yang dia inginkan. Maka kemauan itu akan muncul. Sesimpel itu. Tetapi kalau kemampuan belum tentu orang yang mau itu memiliki kemampuan yang bagus walaupun sudah dilatih berkali-kali. Akhirnya nanti tidak efektif dan tidak efisien. Udah idenya juga nggak ada atau yang diajarkan sulit begitu. Ya, mudah-mudahan itulah ya. Jadi apa namanya? Kalau untuk eh, Pak Doni ya, kesimpulannya bahwa kalau mau branding silahkan dimulai dari hari ini, mulai dari yang terkecil hingga nanti event-event besar. Jadi ada rekam jejak secara digital, ada rekam jejak secara historis. Jadi orang ketika mau merunut ke belakang, betul nggak ini sekolahnya atau pendidik lembaganya bagus, maka dirunut ke belakang itu ada rekam jejak, ada historisnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, milih mana yang memiliki kemauan atau kemampuan. Saran saya sih kemampuan, karena kemauan itu bisa kita setting dengan cepat. Sedangkan kemampuan kognitif itu memiliki proses yang begitu lama gitu. Dan belum tentu mampu orang yang memiliki kemauan gitu. Jadi takutnya tidak efektif saja kalau dia hanya modal nekat, modal mampu itu malah asal ada aja, asal jadi aja, akhirnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin itu saja dari saya, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas apa namanya diskusinya, pertanyaannya. Ini kami kembalikan kepada Ustadz Satria ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Nampaknya pertanyaan-pertanyaan dari peserta sudah semua, Ustaz ya. Ya, Ustaz ya, sudah dijawab semua. Sudah, aman insya Allah. Apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Kami persilakan. Sebelum kita tutup dan kita akhiri pertemuan malam keempat ini. Baik, Ustaz, nampaknya sudah, insya Allah peserta sudah paham semua, Ustaz ya. Insya Allah kita langsung tutup aja boleh, Ustaz ya. Ya, Dan betul, Ustaz. mungkin penutup sebagai kesimpulan, Ustaz, malam hari ini, Ustaz, boleh? Baik. Sebagai closing statement pada malam hari ini, pertama tentang dasar pengetahuan lembaga atau manajemen lembaga pendidikan Islam itu tentu merujuk kepada Quran dan hadis. Nilai-nilai berbasis value ya, berbasis nilai kita tidak boleh menghilangkan itu. Tetapi di dalam praktik teori itu tidak menutup kemungkinan untuk mengadopsi pemikiran di luar daripada pemikiran Islam ya. Apakah itu dari barat, timur, tengah, manapun itu, ketika bisa kita adopsi dan tidak menghilangkan nilai-nilai keislaman di dalam manajemen lembaga pendidikan Islam, maka itu akan kita apa bisa kita tiru. Kemudian di dalam lembaga manajemen pendidikan Islam, jangan lupa untuk memperhatikan beberapa aspek apa namanya pekerjaan ya, termasuk di dalamnya adalah bidang PR, public relation, yang saat ini saya kira di lembaga pendidikan Islam eh, di Indonesia lah ya, belum terlalu memperhatikan pentingnya membuat PR. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai pimpinan di lembaga masing-masing perlu disonding kepada pimpinan atau kepada yang lainnya bahwa tugas PR itu branding. Ketika branding itu berhasil, maka akan ada namanya kerjasama. Kalau kerjasama itu berhasil, maka akan ada namanya donatur. Kalau donatur itu masuk,
keuangan itu juga masuk bisa berjalan untuk membangun sekolah. Ketika sekolah terbangun dengan baik, maka akan ada banyak wali atau calon wali murid yang ingin memasukkan anak-anaknya kepada lembaga pendidikan Islam kita. Dan itu saling berkaitan dengan cara mengoptimalkan PR. Nah, jadi jangan bebankan dengan pekerjaan yang lain karena PR ini sangat berat sekali bagi orang-orang yang mengetahui ya. Jadi kayak bahasa Quran bagi orang-orang yang mengetahui. Saya kira itu dari saya Ustaz Satria dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz ya atas paparan materinya. Insya Allah bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua ya, terutama bagi Bapak Ibu yang belum memahami apa tuh sebenarnya PR dan apa sih pentingnya PR dalam sebuah administrasi pendidikan ya, sekelas sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi negeri ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu kalau Allah SWT kami tak bosan untuk mengingatkan kembali. Insya Allah besok malam kita masih bertemu dalam pertemuan kita yang terakhir ya. Insya Allah besok malam dengan saya juga hostnya Insya Allah ya kalau nggak ada halangan. Besok malam kita akan bersama dengan guru kita yaitu Alustad Rizal Muharam AMD Farm. Insya Allah besok malam kita akan mempelajari persoalan persoalan komunikasi efektif konsultan pendidikan dan juga problem capture dan decision making ya. Insyaallah Bapak Ibu semua bisa hadir ya menutup pertemuan malam besok ya dan akan mengisi beberapa yang nanti akan kita sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu kalau Allah SWT karena tidak ada lagi yang mau disampaikan dan pertanyaan-pertanyaan juga sudah terjawab ya. Komentar kita sudah Masya Allah luar biasa sekali ya. Mungkin bagi Bapak Ibu mungkin yang pertama kali baru mendengar ini, terutama saya pribadi ya, Masya Allah bisa menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya. Dan sama-sama kita doakan semoga Ustadz Ramadhan Lutfi diberikan Allah SWT kesehatan Bapak Ibu ya. Amin, Berikan amin. kemudahan Allah dalam menyampaikan kebaikan dimanapun dan kapanpun berada. Ya, oke, itu saja bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Burung Iriam, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung gagak, burung bio, itulah nama burung-burung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bapak Ibu, kita foto dulu ya. Seperti biasa, foto menjadi tradisi di kita ya. Agar tersampaikan ke dunia kita hari ini telah melewati sebuah kegiatan yang sangat penting selama 4 hari berturut-turut. Baik Bapak Ibu, posenya begini ya. Ya, ini. Sih. Oke, 1, 2, 3. Oke, itu yang pertama. Nah, Bapak Ibu ya, satu lagi gaya bebas. Ya, silakan Bapak Ibu gaya bebasnya ya. 1, 2, 3. Oke, bagus, mantap, masya Allah. Barakallahu fikum Bapak Ibu, Ustaz Ustazah ya. Semoga besok harinya dimudahkan Allah segala aktivitas. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu ya, sudah boleh live dari Zoom. Quran Ustaz, izin ya. Boleh. Apa Ustaz? Kami generasi fakih fidin meneladani Rasul, para sahabat mulia dengan ilmu dan iman sebagai pedoman, membangun peradaban yang agung dan gemilang. Dari Sahara hingga timur nan jauh mengalir cahaya tak pernah redup,
mengukir sejarah tuntas abad penuh kemuliaan, lebih megah dari Yunani, Romawi, dan Persia. Kami generasi yang tangguh dan bijaksana, melangkah bersama di jalan ulama, menjadi mercusuar dunia, bersinar terang, meneruskan peradaban Islam yang gemilang. Para ulama hebat penuntun langkah kami, dengan ilmu mereka dunia menjadi indah. Tak hanya kuasai instan sakofa, tapi juga hati yang tunduk pada Rabb semesta. Dari Sahara hingga timur nan jauh, mengalir cahaya tak pernah redup, mengukir sejarah tuntas abad penuh kemuliaan, lebih megah dari Yunani, Romawi, dan Persia. Kami generasi yang tangguh dan bijaksana, melangkah bersama di jalan ulama, menjadi mercusuar dunia, bersinar terang, meneruskan peradaban Islam yang gemilang. Para ulama hebat penuntun langkah kami, dengan ilmu mereka dunia menjadi indah. Tak hanya kuasai instan sakofa, tapi juga hati yang tunduk pada Rabb semesta. Kami generasi yang tangguh dan bijaksana, melangkah bersama di jalan ulama, menjadi mercusuar dunia, bersinar terang, meneruskan peradaban Islam yang gemilang. Langkah kami berpijak pada kebenaran, dengan semangat Nabi dan para sahabat. Tak goyah, tak lelah, terus berjuang, mengangkat Islam rahmat bagi seluruh alam. Generasi fakih fidin, cahaya masa depan, kami akan terus berjuang membangun kejayaan Islam bersama Rasul, sahabat, dan ulama penuh kemuliaan. Kami generasi penerus peradaban hebat.